Yang penting apa? Yakin. Apa yang kita amalin yakin. Ya. Kalau kita yakin, Allah kasih. Ya. Maka apa yang dikasih oleh guru kita, udah amalin. Ya. Jangan yang banyak-banyak enggak. Ya. Kalau kita yakin apa yang guru kita berikan, insya Allah Allah berikan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Ya. Nah, jadi daripada murid Imam Syafi'i ini begitu minta, ya, apa diturunkan lagi gajinya dikasih jadi 3 juta, Bu. Dapat 6 bulan, dia datang kepada Imam Syafi'i dan dia bersyukur. Alhamdulillah Tuan Guru, dengan gaji 3 juta hidup saya cukup. Hidup saya cukup, hutang saya lunas, pikiran saya tenang, batin saya lapang. 3 juta. Waktu 5 juta puyeng. Hutang saling gabrek. 4 juta puyeng, hutang gak juga lunas. Pas 3 juta semuanya apa? Beres. Akhirnya dia bertanya, guru kok bisa begitu ya? Yang banyak gak cukup, yang dikit kok bisa cukup? Ya. Yang menjadi permasalahan ketika orang uangnya banyak pula yang dia mau beli. Apa yang orang punya, dia pengen beli. Gua punya duit kan begitu. Beli. Gua punya duit, beli. Gua punya duit, beli. Akhirnya saking keenakannya belanja, sampai nggak punya duit jadi apa? Tuh di situ Bu penyakitnya tuh. Ya, dia merasa besok gaji gua masih dapat lagi kan gitu. Besok masih dapat gaji lagi, masih dapat duit lagi, utang ke sana, utang ke sini, utang ke sana. Akhirnya tadi yang ini lunas, yang ini utang, ini lunas, ini utang begitu. Ya, ya. Tapi ketika duit kita cekak, kita nggak berani. Ya, buru-buru buat utang kan gitu, Bu. Ya, buat kita makan aja kayaknya agak sedikit diperlepas. Ya, kita irit-irit gitulah, ya. Jadi ya kita diraih. Setelah kita pertimbangkan, maka yang menjadi bahaya ibu sekalian, dengan banyaknya harta akan banyak pula keinginan untuk berbelanja. Itu yang bahaya. Sehingga apa yang orang punya kita kepengen. Sampai-sampai kemampuannya tidak dipaksain. Inilah yang menyebabkan orang menjadi apa? Utang sana, utang sini. Dengan beranggapan gampang, tar duit datang lagi, gampang, tar dapat gaji bulan. Hal-hal semacam inilah yang menyebabkan ibu sekalian, ketika seseorang memiliki keluasan rezeki yang dia tidak tahu untuk apa peruntukannya, maka yang terjadi adalah pemborosan. Yang terjadi adalah konsumtif. Apapun dia kepengen apa? Dia kepengen beli, waliyadzubillah. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kita, Allahakumut hatta zurtumul. Ya, orang berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, beli ini, beli itu, sampai dia lupa harus mempersiapkan apa? Kematian. Hatta zurtumul maqabir, bertahun-tahun datang kematian, selesai. Ya, ini ibu sekalian. Makanya ada satu hikayat di mana seorang sedang pesta besar, ya Bu. Semuanya diundang, wow, makanan, minuman segala macam ada, dan segala macam ada. Ya. Ketika sedang berlangsung itu pesta, mereka sorak-sorai, mereka senang, gembira dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada seorang kakek datang. Karena orang kaya pesta di gedung, tentu gedungnya dijaga. Ada yang namanya apa? Satpam. Ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ketemuin yang punya gedung, yang punya pesta. Oh, nggak bisa, dia tuan saya, tuan besar lagi pesta banyak tamunya. Tolong, saya minta ketemu, cuma sedetik aja deh. Sedetik aja. Ya, temukan saya, penting banget. Akhirnya dia masuk ke dalam, bilang, bos, ini ada orang tua di luar pengen ketemu bos. Siapa sih? Gak penting amat, gak diminta sedetik aja mas. Penting kayaknya nih dia. Ada yang mau disampaikan. Maka si bos itu meninggalkan sedikit tamunya yang lagi pesta-pesta, yang sedang dansa-dansa kan gitu. Dia hura-hura. Ditemuin
Iya kek, ada apa? Anda yang punya pesta ini, iya. Ketahuilah saya ini malaikat Israel. Masya Allah. Langsung doang turun bu. Yang tadinya senang gembira, foya-foya, turun udah. Iya, segitu doang. Saya malaikat Israel segitu doang. Satu kalimat lemas banget. Ya, ingat bu. Gak enak. Ngelihat sahibul baitnya lagi lemes, tamu semuanya ikut apa? Lemes. Yang tadinya pesta meriah begitu hebat, udah jadi hening kayak orang mengheningkan cipta. Sepi, ya Allah. Segitu doang ucapan saya malaikat. Ya, mau selesai. Nah itulah hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu datang kematian. Ya, dia lagi ngitung duit meninggal. Ya, ini bos sekalian, berarti makanya ya, ketika Allah berikan kita harta segini, Bu, inilah cukup buat kita. Kalau dikasih lebih, khawatirnya apa? Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Kita kejar banget harta, waliyadzubillah. Enggak, kita mengejar harta ataupun kekayaan sama mengejar bayangan. Enggak bakal bisa. Ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya, wali ghairihi minal mal wal jah wa ghairi dzalik. Dan kepada yang lainnya daripada harta, pangkat, jabatan. Ya, si A memang pangkatnya tinggi sih. Emang dia orang yang cerdas, baik, itu silakan. Ya, di hartanya banyak, alhamdulillah. Enggak perlu ada yang kita apain. Nikmati apa yang kita milih. Makanya utamakan, Bu, ketika kita bertanya kepada anak kita, kamu cita-citanya apa? Kalau dia bilang, oh saya ingin menjadi mubalik seperti MZ, ya jangan. Ya, pengen jadi qori seperti Ustaz Muhammad, jangan. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Ya, Ustaz Muhammad, ada makamnya dia. MZ ada makam, tiap orang ada makamnya masing-masing. Ya. Jadi ketika kita harus menjadi apa tidak apa, lalu maaf nggak terkenal seperti si A, itu makam kita masih segitu. Ya, makanya kan dalam dunia pemerintahan kan ada yang paling tinggi presiden, ada presiden RT. RT juga presiden, karena dia pemimpin, ada presiden RT, presiden RW, kan gitu. Ya, semuanya itu mulia. Kalau kita ingin memuliakan, jadi jangan tahun-tahun kita jadi RT lalu kita hingga. Ya, jadi apapun kita, maka jadilah diri kita sendiri. Kalau Abdul Wahid bin Zaid berkata, Syekh Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullah a'zam.